Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kisah Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i merupakan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui ulama sedunia hingga kini. Ilmunya tidak diragukan lagi, begitupun kesolehannya. Perjalanan awal terjadi 2 tahun setelah kelahiran Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijriah. Ayah Imam Syafi'i wafat tidak lama setelah lahirnya beliau. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dibawa ibunya menuju Mekah, karena banyak sanak saudara di sana. Ketika menetap di Mekah, Imam Syafi'i melakukan perjalanan menuju kabilah-kabilah yang ada di sekitar, khususnya kabilah Hudzail, saat ia masih remaja. Imam Syafi'i memilih kabilah Hudzail, karena kabilah ini tergolong paling fasih bahasa Arabnya dan belum tercampur dengan kata-kata dan istilah Ajami, yakni non-Arab. Pada perjalanan kedua ini Imam Syafi'i banyak mendengarkan syair-syair Arab dan menghafal nasab-nasab kabilah Hudzail. Dari perjalanan ini, Imam Syafi'i mendapatkan kemampuan berbahasa Arab yang kelak akan sangat membantu beliau untuk memahami maksud dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Pada umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Pada usia 10 atau 13 tahun dalam riwayat berbeda, beliau juga mampu menghafal kitab terkenal saat itu yakni Al-Muwatta, karya Imam Malik. Pada usia 15 tahun, beliau ditunjuk menjadi mufti muda di kota Mekah atas bimbingan Syekh Khalid Az-Zanji. Pada perjalanan di kota Madinah Munawwarah, Imam Syafi'i mulai mendalami fikih secara serius dengan berguru langsung kepada Imam Malik, semoga Allah merahmati keduanya. Pada fase ini, masih belum tampak pandangan-pandangan pribadi beliau. Imam Syafi'i banyak memberi jawaban fatwa dengan pendapat gurunya sendiri Imam Malik. Imam Syafi'i terus-menerus belajar kitab Al-Muwatta dengan Imam Malik sampai Imam Malik tutup usia. Imam Syafi'i kemudian mengembara ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan tercerdas. Sehingga dalam waktu singkat ia sudah diminta untuk mengajar. Tak butuh waktu lama, ribuan murid pun berbondong-bondong datang untuk berguru padanya. Hingga ia pun menjadi ulama besar dan terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Ibunda Imam Syafi'i pada setiap tahun melakukan ibadah haji. Pada kesempatan tahun itu pun sang ibu melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu sang ibu mengikuti kajian dari salah seorang ulama yang mana sang ulama tersebut sering mengucapkan nama Imam Syafi'i. Mendengar ulama tersebut sering mengucapkan nama sang anak, setelah pengajian sang ibu pun menjumpai ulama tersebut. Sang ibu bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu?" Sang ulama pun menjawab bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya di Irak. Kemudian sang ibu dengan penasaran menanyakan lagi kepada sang ulama bahwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang manakah yang dimaksud. Ulama tersebut pun menjawab bahwa ia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Mekah. Sang ibu pun terkejut mengetahui bahwa guru ulama tersebut merupakan anaknya. Kemudian sang ulama menyampaikan kepada ibunya Imam Syafi'i bahwa ia ingin berpesan apa kepada sang anak. Sang ibu pun menjawab bahwa ia telah memperbolehkan sang anak untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya sang ulama tersebut di Irak, ia langsung menyampaikan pesan tersebut kepada sang guru. Imam Syafi'i yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pulang ke Mekah. Mendengar kabar sang imam ingin pulang, penduduk Irak sangat sedih, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sang imam ingin pulang, masyarakat serta sang murid pun telah menyiapkan bekal kepada sang imam. Karena sang imam telah menjadi ulama besar di Irak, ia pun menerima bekal yang sangat banyak. Ratusan ekor unta telah diterimanya dari masyarakat dan muridnya di sana. Sesampainya sang imam di pinggir kota Mekah, ia pun memerintahkan sang murid untuk memberitahukan sang ibu bahwa anaknya telah berada di pinggir kota Mekah. Sang ibu bertanya apakah yang ia bawa. Sang murid pun menjawab dengan bangga bahwa sang imam membawa ratusan ekor unta dan harta lainnya.
Mendengar itu sang ibu pun sangat marah dan ia tidak memperbolehkan sang anak untuk pulang. Dengan rasa bersalahnya sang murid kembali menjumpai sang guru dan menyampaikan bahwa sang ibu marah dan tidak memperbolehkannya pulang. Mendengar berita itu sang imam sangat ketakutan dan menyuruh sang murid untuk mengumpulkan seluruh orang-orang miskin di kota Mekah, kemudian ia memberikan seluruh harta yang ia bawa hingga yang tersisa hanya kitab-kitab dan ilmunya. Kemudian sang imam memerintahkan sang murid untuk memberitahu sang ibu tentang hal ini. Setelah mendengar kabar tersebut sang ibu pun memperbolehkan sang imam untuk pulang. Demikianlah kisah hikmah dari Imam Syafi'i mencari ilmu dan belajar dengan sejumlah guru. Beliau mencari ilmu di beberapa tempat yang jauh. Padahal dulu belum ada kendaraan bermotor atau pesawat. Semoga kita juga mengikuti semangat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu.